Football Universe. Prancis adalah negara yang seringkali memiliki gelandang-gelandang hebat. Salah satu gelandang yang mencuri perhatian di tahun 90-an adalah Emmanuel Petit. Gelandang bertahan ini adalah salah satu yang permainannya sangat memukau, baik di Arsenal maupun di tim nasional Prancis. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Bagi rekan-rekan yang suka main game tetapi dapat cuan, silakan tonton video berikut ini. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Back with the back. Nearly Punic draws you. Jacko, wow! Untuk link, silakan klik di kolom deskripsi. Emmanuel Laurent Petit lahir pada tanggal 22 September 1970 di kota Dieppe, France. Sewaktu kecil, Petit sangat mengidolakan seorang pemain legendaris asal tim nasional Jerman yang bernama Franz Beckenbauer. Kapten tim Jerman sekaligus libero terkenal ini sangat populer namanya di tahun 1970-an karena mampu mengantarkan Jerman menjuarai Piala Dunia tahun 1974. Petit kecil ingin suatu saat bermain sama seperti Beckenbauer dan mengantarkan negaranya Prancis untuk menjadi juara dunia. Karena hal ini, sejak kecil Petit giat berlatih, dan terlebih saat dirinya bergabung dengan tim junior Argues La Batterie. Di tim yang terletak di Prancis Utara ini, Petit belajar tentang dasar-dasar sepak bola, sehingga kemampuannya berkembang pesat. Pada usia 18 tahun, Petit berhasil mencuri perhatian seorang pelatih legendaris yang waktu itu melatih AS Monaco. Pelatih ini bernama Arsene Wenger. Waktu itu, Petit yang bermain sebagai seorang gelandang bertahan menunjukkan kemampuan pemahaman posisi yang sangat baik. Selain itu, Petit memiliki fisik yang kuat dan prima, sehingga dia mampu terus berlari selama 2 kali 45 menit. Yang sangat spesial dari Petit adalah kemampuan mengirimkan umpan dari lini tengahnya yang memanjakan pemain lainnya. Karena kemampuannya spesial, maka Wenger pun tidak ragu untuk merekrut pemain muda potensial ini pada tahun 1988. Petit yang waktu itu sangat senang dapat bergabung dengan AS Monaco, kemudian menunjukkan penampilan yang sangat baik di sesi latihan, sehingga tak butuh waktu lama untuk dirinya menjadi pemain reguler di AS Monaco. Di musim perdananya, Petit berhasil mendapatkan 18 kali penampilan bersama AS Monaco. Padahal waktu itu usianya masih 18 tahun, dan masih ada pemain-pemain senior Monaco yang lebih berpengalaman. Tetapi si profesor tetap memberikan kesempatan untuk Petit, karena beliau tahu bahwa Petit memiliki kemampuan di atas rata-rata. Petit pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini, dan kemudian memberikan semua kemampuannya untuk AS Monaco. Bersama sang mentor Arsene Wenger, Petit mampu mengantarkan AS Monaco menembus final Coupe de France tahun 1989. Mereka juga sukses antarkan Monaco menjuarai Coupe de France tahun 1991. Dan yang paling menakjubkan adalah Petit dan Wenger sukses membawa Monaco menembus babak final European Cup Winners' Cup tahun 1992.
Sayang di final mereka kalah dari Werder Bremen. Pada akhir musim 1993-1994, Petit harus berpisah dengan sang mentor, Wenger, karena sang mentor telah selesai kontraknya dengan AS Monaco dan kemudian pindah ke klub Liga Jepang, yaitu Nagio Grampus. Tetapi Petit tetap memberikan pengabdiannya untuk AS Monaco. Dia pun kemudian diangkat menjadi kapten tim. Pada musim 1996-1997, Petit mengantarkan AS Monaco menjuarai Liga Prancis. Dia menjadi salah satu pemain yang paling dihormati dan disayangi fans Monaco karena pengabdiannya selama 9 musim. Sebanyak 222 pertandingan dia mainkan untuk AS Monaco. Asis-asisnya tak terhitung jumlahnya, dan dia juga mampu mencetak 4 gol. Pada awal musim 1997-1998, sang mentor Arsene Wenger yang waktu itu telah melatih Arsenal di Liga Inggris kemudian meminta Petit untuk bergabung. Sang anak kesayangan pun tak ragu untuk menuju Arsenal dan bergabung bersama sang mentor. Di Arsenal permainan Petit semakin berkembang karena waktu itu Arsene Wenger memasangkan dirinya dengan salah satu gelandang terbaik Prancis, yaitu Patrick Vieira. Fans Arsenal pasti sangat ingat bahwa Patrick Vieira dan Emmanuel Petit merupakan duet gelandang fenomenal di Arsenal. Tak seorang pun sebelum atau sesudahnya yang memiliki kekompakan yang menandingi kemampuan keduanya. Duo lini tengah ini sangat efektif selama musim akhir 1990-an dan awal 2000-an. Pada tahun-tahun itu Arsenal cukup disegani, baik di level domestik maupun pentas Eropa. Dengan Arsene Wenger sebagai nahkoda yang jenius dalam hal taktik, The Gunners sering disebut sebagai Les Rouges alias si merah dalam bahasa Prancis. Ketika Vieira banyak dipuji sebagai gelandang terbaik Arsenal, tidak adil rasanya jika kita melupakan betapa briliannya Emmanuel Petit di musim debutnya di sepak bola Inggris. Petit memiliki andil besar dalam mengantarkan Arsenal menjadi juara Liga Premier dan Piala FA musim 1997-1998. Padahal waktu itu Petit sebenarnya tidak dalam kondisi terbaiknya di tahun 1997. Dia hampir berhenti bermain sepak bola karena saudaranya yang punya masalah di bagian otak dan juga bercita-cita sebagai pesepak bola meninggal saat menyundul bola selama bermain di pertandingan amatir. Untungnya keluarganya Petit selalu memotivasi dan memberikan semangat kepadanya. Mereka mengatakan kepada dirinya bahwa dia harus terus bermain sepak bola untuk mengenang dan melanjutkan cita-cita saudaranya. Tapi segalanya tak berjalan mudah bagi Petit di hari-hari awalnya sebagai pemain Arsenal. Saya ingat saya menerima tendangan di lutut dari salah satu bek tengah dalam pertandingan itu, kata Petit pada 2020 tentang laga awalnya melawan Southampton, dilansir dari Planet Football. Dia memberi saya tendangan keras dan saya harus mendapat 5 atau 6 jahitan. Dan setelah pertandingan saya sangat kesakitan, ucap Petit. Ya, kami memenangkan pertandingan. Tapi saya tidak benar-benar merasa seperti kami bermain sepak bola. Saya ingat pernah berbicara dengan Wenger karena dia bisa melihat saya sedang down. Kami memenangkan pertandingan tapi saya kecewa, ucap Petit. Saat mengadu pada Wenger, Petit malah mendapat peringatan. Dengar, ini sepak bola Inggris. Beginilah cara mereka bermain di sini, ucap Petit tentang respon dari sang mentor. Sejak saat itu saya mengatakan pada diri sendiri untuk tutup mulut, menundukkan kepala dan bekerja 2 kali lebih keras untuk pelatih saya. Saya bahkan mengikuti saran rekan satu tim saya untuk berlatih tanpa bantalan tulang kering, untuk membuat diri saya lebih berani dan kuat, ungkap Petit. Dan saran itu berhasil. Petit segera berubah menjadi salah satu pemain Arsenal yang paling mengesankan dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris untuk edisi April 1998. Salah satu pertandingan yang diingat Petit adalah kemenangan pada Maret 1998 versus Manchester United.
Waktu itu kedua tim sedang dalam masa perburuan gelar liga. Kami keluar dari periode Natal jauh di belakang MU dan banyak pertandingan karena keadaan yang sulit. Kami harus memiliki banyak kemenangan sebelum memasuki pertandingan di Old Trafford, kata Petit. Pada saat kami tiba di sana, kami berada dalam posisi kami bisa melihat mereka di depan kami. Jika kami memenangkan pertandingan ini, gelar akan ada di tangan kami. Lalu Marc Overmars mencetak gol yang mengubah segalanya. Kami menang 1-0, ungkap Petit. Kemenangan melawan MU adalah yang kedua dari 10 kemenangan berturut-turut yang memastikan kemenangan gelar yang mustahil bagi Arsenal. Sebab MU sebenarnya telah berada jauh di depan, sehingga beberapa bandar judi berhenti bertaruh memasang Arsenal untuk mempertahankan mahkota juara ketika memasuki Februari 1998. Dan Petit kemudian berada di starting line up saat Arsenal mengalahkan Newcastle United 2-0 di final Piala FA 1997-1998. Selama di Arsenal, Petit mampu tampil dalam 85 kali pertandingan dan mencetak 9 gol. Petit sangat dicintai fans Arsenal dan selama 3 musim di Highbury, Petit selalu tampil menawan. Pada musim panas tahun 2000, Petit akhirnya meninggalkan Arsenal karena mendapatkan tawaran dari salah satu klub besar dunia, yaitu Barcelona. Sayangnya selama berseragam Barcelona, Petit tidak pernah bisa menunjukkan permainan terbaiknya dikarenakan cedera lutut yang dideritanya. Petit hanya bermain selama semusim di Barcelona dan mencetak 23 kali penampilan. Setelah dari Barcelona, Petit kembali ke Liga Inggris, tetapi kali ini berseragam rival Arsenal, yaitu Chelsea. Di musim pertamanya, Petit tampil cukup baik dan mengantarkan Chelsea masuk final FA Cup tahun 2002. Bersama Frank Lampard, Petit mulai menemukan permainan terbaiknya di lini tengah. Sayangnya sang pemain kembali bermasalah dengan cedera lututnya di akhir musim keduanya bersama Chelsea dan membuatnya tak bisa tampil maksimal. Pada akhir musim 2003-2004, Chelsea kemudian melepasnya dan Petit akhirnya memutuskan untuk pensiun di usianya yang ke-35 tahun. Untuk tim nasional Prancis, Petit telah bergabung sejak masih di AS Monaco saat usianya menginjak 20 tahun. Selama 13 tahun, Petit memperkuat Les Blues, mencatatkan 63 penampilan dan mencetak 6 gol. Salah satu gol bersejarahnya dia ciptakan di final Piala Dunia 1998 yang mampu mengantarkan Prancis meraih Piala Dunia pertama mereka. Petit juga adalah pemain yang memperkuat Prancis saat mereka mampu mengangkat trofi Piala Eropa tahun 2000. Petit mengundurkan diri dari tim nasional Prancis pada tahun 2002 setelah Piala Dunia. Dia akan dikenang sebagai salah seorang legenda sepak bola Prancis dan pahlawan di Piala Dunia. Cita-cita Petit kecil juga telah tercapai, yaitu mempersembahkan gelar Piala Dunia untuk negaranya, sama seperti idolanya Franz Beckenbauer.